Ustadz Soulmate dan istrinya, April Jasmine, telah menjadi perbincangan di kalangan warganet belakangan ini karena gaya hidup mewah mereka dalam waktu singkat sekitar 2 tahun. Ustadz Soulmate, yang sebenarnya bernama Soleh Mahmud Nasution, berhasil mengumpulkan kekayaan yang konon mencapai 150 miliar dan membangun rumah mewah yang dikatakan bernilai miliaran. Warganet pun penasaran bagaimana pasangan ini bisa tiba-tiba menjadi kaya dalam waktu singkat. Sebuah video yang kembali viral menunjukkan April Jasmine bercerita sambil meneteskan air mata tentang kesulitan keuangan yang dialami oleh keluarganya. Pada saat itu, April mengaku harus berjualan online sementara Ustadz Soulmate mengaku terpaksa menjual beberapa kendaraan untuk bertahan hidup. Tidak mengherankan jika warganet meragukan pencapaian mereka yang dianggap tidak wajar. Bahkan pasangan kontroversial ini diduga melakukan praktik pencucian uang. Penasaran, apa saja kontroversi dan sumber kekayaan Ustadz Soulmate? Menghina Narji. Pada suatu kesempatan di panggung acara musik televisi swasta, Ustadz Soulmate pernah menghina komedian Narji dengan mengatakan bahwa kalau iblis diciptakan untuk menggoda manusia dan takdir Narji adalah untuk caci maki manusia. Karena kata-katanya dianggap melampaui batas, Soulmate akhirnya mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Naik Lamborghini sahur on the road. Pada Ramadan 2013, Ustaz 3 anak ini mengadakan acara sahur di jalan raya di kota Jakarta. Ia juga membagikan sembako dan memberikan ceramah singkat kepada warga yang ia temui. Namun, kali ini acara on the road ala Ustaz Soulmate terasa berbeda karena ia menggunakan mobil mewah sebagai sarana transportasi bersama teman-temannya yang juga pecinta mobil mewah. Mereka mengelilingi Jakarta dengan menumpang mobil Lamborghini. Meskipun banyak yang mengkritiknya karena dianggap hedon dan pamer, Ustaz Soulmate berpendapat bahwa tidak ada bedanya naik mobil mewah dengan kendaraan biasa. Pasang tarif tinggi. Pada tahun 2013, Soulmate mengalami sentimen negatif setelah dikabarkan meminta tarif yang tinggi. Awalnya, sebuah majelis taklim bernama Tariqul Jannah yang dipimpin oleh Liva Khilafah, yang anggotanya mayoritas adalah tenaga kerja Indonesia, TKI, di Hong Kong, seharusnya bekerja sama dengan Soulmate pada tanggal 15 September tahun 2013 di Hong Kong. Namun, Liva Khilafah membatalkan kerjasama tersebut karena sang ustaz meminta tarif yang lebih tinggi dari yang telah disepakati sebelumnya. Ketua Tariqul Jannah kemudian mengungkapkan dalam surat kabar lokal Hong Kong, bahwa Ustaz Soulmate meminta honor sebesar 10 juta rupiah, padahal sebelumnya telah ada kesepakatan honor sebesar 6 juta rupiah. Tidak hanya itu, panitia juga harus menyerahkan 10% dari hasil penjualan tiket sebagai royalti, serta 50% dari dana infak yang dikumpulkan kepada jemaah yang datang. Sindir TKI Hong Kong. Setelah terjadi perselisihan dengan majelis taklim di Hong Kong mengenai tarif yang dianggap terlalu tinggi, Soulmate mengaku memilih untuk tidak bicara lagi dan tidak peduli dengan perkataan orang mengenai kasus tersebut. Namun, yang anehnya, Soulmate justru mengeluarkan cuitan di Twitter yang mencurigai para buruh migran di Hong Kong sebagai bagian dari komunis. Ungkapan tersebut membuat pahlawan devisa di Hong Kong marah dan Serikat Buruh Migran Indonesia di Hong Kong sangat menyesalkan sikap Soulmate yang menuduh tanpa alasan yang jelas. Bergabung di FPI. Keterlibatan Ustaz Soulmate dengan Forum Pemeluk Islam atau FPI sempat menimbulkan perdebatan. Ustaz Soulmate menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal pada tahun 2013. FPI mengumumkan pemecatan Ustaz Soulmate karena kontroversi tarif yang tinggi.
Ada juga kabar yang mengatakan bahwa alumni UIN Syarif Hidayatullah ini memilih keluar dari FPI karena ingin fokus berdakwah di televisi. Tukang selingkuh. Mantan istri Ustaz Solmed, Dewi Yuliawati, mengungkapkan bahwa Solmed sering selingkuh dengan beberapa wanita. Dewi sering menemukan pesan SMS dari wanita-wanita yang menjadi selingkuhan Solmed. Bahkan, Dewi juga membocorkan nama-nama wanita yang pernah ada di hati Solmed, seperti Iis, Ega, dan Suci. KDRT. Dewi memutuskan untuk bercerai dengan pendakwa asal Sumatera Utara karena perselingkuhan. Selain itu, alasan lainnya adalah karena Dewi sering mengalami KDRT baik secara fisik maupun psikis. Dewi menceritakan bahwa ia pernah memergoki mantan suaminya berselingkuh dan saat dihadapkan, sang ustaz malah menghardik Dewi. Meskipun Dewi telah mengungkapkan pengalamannya, tidak ada klarifikasi yang diberikan oleh Ustaz Solmed. Berhubungan gelap dengan mantan istri. Dalam kasus ini, tidak hanya ada pengungkapan skandal perselingkuhan dan KDRT, tetapi yang anehnya setelah bercerai, Dewi Yuliawati mengatakan bahwa mantan suaminya masih sering mengajaknya untuk melakukan hubungan suami istri hingga awal 2011. Namun, Ustaz Serak membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa dia hanya mengajak Dewi untuk makan bersama, bukan untuk hal-hal lain. Memiliki video panas. Ustaz Solmed tidak terlalu memedulikan video panas yang diklaim sebagai bukti bahwa mereka pernah berhubungan, meskipun mereka sudah bercerai. Menurutnya, saat mereka berhubungan, mereka dalam keadaan rujuk dan tanpa paksaan. Ketika ditanya apakah dia siap jika Dewi benar-benar memiliki dan menunjukkan video tersebut, Ustaz Solmed justru menantang mantan istrinya untuk membocorkannya jika memang benar adanya. Berselisih dengan pengajian Garut. Pada tahun 2021, Ustaz Solmed mengalami perselisihan dengan panitia pengajian di Hong Kong. Namun, di Ciseewu, Garut, Jawa Barat, panitia pengajian menuduh Ustaz Solmed melanggar perjanjian kontrak kerja saat berceramah. Ustaz Solmed menuduh panitia hanya membawa 25 slop cerutu herbal senilai 5 juta rupiah tanpa membayar, karena merasa difitnah. Akibatnya, Ustaz Solmed melaporkan panitia pengajian tersebut ke Polda Metro Jawa Barat. Namun, pada akhirnya mereka berhasil berdamai dan Ustaz Solmed mencabut laporannya terhadap panitia tersebut. Bisnis rokok herbal. Ustaz Solmed mengungkapkan bahwa kekayaannya berasal dari bisnis rokok herbal. Dari bisnis inilah ia bisa membangun rumah mewah puluhan miliar lengkap dengan beragam fasilitas dan deretan kendaraan mewah. Namun netizen masih memperdebatkan hukum rokok dalam Islam. Ada yang menganggapnya makruh, bahkan ada yang mengharamkannya. Ta'aruf kontroversi. Pada Oktober tahun 2011, ketika masih bergabung dengan FPI, proses ta'aruf Ustaz Solmed dengan April Jasmine mendapat berbagai tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari koleganya sendiri di FPI. Saat itu, Habib Salim Alatas mengaku kecewa dengan proses yang dinilai keliru olehnya. Menurut Habib, Ustaz Solmed dianggap terlalu sering berduaan dengan April Jasmine yang masih berstatus calon istri. Padahal, dalam ajaran Islam, hal itu dilarang. Bahkan, proses tersebut seharusnya menggunakan orang ketiga atau perantara untuk menjauhi godaan dan fitnah.
joget TikTok. Ustaz Solmed juga pernah memberikan respons yang kontroversial terhadap kritikan netizen terhadap video joget istrinya April Jasmine yang viral di TikTok pada bulan April tahun 2021. Saat itu, April sedang asyik berjoget dengan gerakan yang dianggap tidak sopan oleh netizen. Sebagai suami, Ustaz Solmed justru membela istrinya melalui akun Instagramnya. Ia memposting hukum berjoget yang diperbolehkan dengan catatan bahwa usia 40 tahun itu mengibaratkan jogetan seperti senam zaman dahulu di akhir caption postingannya. Ustaz Solmed juga menyebut bahwa cibiran netizen seperti deterjen. Pembelaan tersebut lagi-lagi memantik cibiran dari warganet. Senjata dalil agama. Sang istri hanya diizinkan untuk berjoget ria, dengan alasan bahwa Ustaz Solmed kembali menggunakan dalil agama saat itu. Hal ini menjadi perbincangan oleh warga internet terutama terkait tayangan bedah rumah puluhan miliar miliknya yang viral. Padahal, netizen sudah mengingatkan tentang adanya ayat Al-Quran yang melarang sikap berlebih-lebihan. Namun, Ustaz Solmed tetap bersikeras bahwa sikap pamer diperbolehkan dalam Islam, dengan mengutip isi Al-Quran Surah Ad-Duha ayat 11. Ustaz yang sukses berbisnis rokok herbal itu menjelaskan arti dan makna ayat tersebut, bahkan menyimpulkan bahwa Ustaz Solmed memperbolehkan menunjukkan harta di media sosial. Menurut kalian gimana nih dengan pandangan Ustadz yang ini?